Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan program Sahabat Doa. Kalau saudara rindu kami menjadi sahabat doa bagi saudara melalui program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian kami menjadi sahabat doa bagi saudara. Jika saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala pergumulan dan beban saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita adalah dari Esra pasal yang ke-8 mulai ayat 22 sampai ayat 23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya kepada saudara. Biarlah saat ini iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan sebelum kita akan berdoa bersama. Esra pasal 8 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Saudara, kembali konteks firman Tuhan ini adalah kisah tentang kepulangan umat-umat Tuhan dari Babel ke Yerusalem di bawah pimpinan Esra. Dan hal yang saya rindu kita lihat di sini saudara, di mana di ayat 23 dikatakan di sana bahwa Allah mengabulkan permohonan mereka. Allah mengabulkan permohonan umat-umat Tuhan, sehingga perjalanan yang mereka tempuh itu semuanya berhasil, semuanya tepat seperti yang direncanakan. Seperti video sebelumnya kita sudah belajar saudara, bahwa seperti yang direncanakan mereka memulai perjalanan mereka, dan tepat seperti yang direncanakan mereka tiba di tujuan. Semuanya terjadi tepat seperti yang direncanakan. Kenapa saudara? Karena ayat 23 bagian terakhir itu dikatakan Allah mengabulkan permohonan mereka. Saya percaya saudara rindu doa dan permohonan saudara dikabulkan oleh Tuhan. Saya percaya saudara rindu supaya permohonan seruan saudara setiap hari yang kita naikkan bersama, Tuhan menjawab saudara. Bahkan saya pun rindu ketika saya menopang saudara di dalam doa, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Mujizatnya dinyatakan dalam hidup saudara, berkatnya dicurahkan dalam hidup saudara. Apa yang saudara rindukan Tuhan nyatakan, bahkan lebih dari apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara doakan, Allah wujudkan di dalam kehidupan saudara. Saudara, di dalam video ini saya rindu kita belajar apa yang menjadi alasan sehingga Allah mengabulkan permohonan umat-umat Tuhan, sehingga semua terjadi seperti yang direncanakan. Mereka dengan tegas menegaskan bahwa Allah mengabulkan doa mereka. Kita akan melihat bersama alasan pertama sehingga Tuhan mewujudkan apa yang menjadi doa dan permohonan mereka. Itu ada di ayat 22. Di mana di sana dikatakan, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia.
Jadi pada waktu itu saudara, Esra menegaskan bahwa dia malu meminta orang-orang berkuda untuk melindungi mereka di jalan. Dia malu meminta itu kepada Raja Babel. Kenapa saudara? Karena dia telah menyatakan pernyataan iman kepada Allah di hadapan Raja. Apa yang dia katakan? Dia berkata, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi di hadapan Raja, Esra sudah menegaskan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang melindungi. Allah yang dia sembah adalah Allah yang akan menyertai perjalanan mereka dan akan menyelamatkan mereka. Itu sebabnya dia berkata, aku malu meminta tentara dan orang berkuda kepada Raja karena pernyataan iman itu. Dan kemudian apa yang dia lakukan saudara? Dia hidupi pernyataan iman yang telah dia nyatakan di hadapan Raja, bahwa Tuhan pasti akan melindungi, menyelamatkan, menyertai mereka. Dan kemudian saudara, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan permohonan mereka dan semua terjadi seperti yang direncanakan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam iman. Karena mereka melangkah dalam iman. Karena Esra ini orang yang dihargai oleh Raja pada waktu itu. Esra ini bisa saja meminta sebenarnya kepada Raja supaya Raja memberikan orang-orang berkuda untuk melindungi mereka. Kenapa saudara? Karena ada begitu banyak kemungkinan musuh akan menghalangi mereka. Musuh akan mencelakakan mereka. Musuh akan menghambat jalan mereka di tengah jalan. Jadi bisa saja Esra meminta perlindungan kepada Raja. Tetapi sebagai orang yang percaya dan telah menyatakan pernyataan iman di hadapan Raja, dia malu kalau dia tidak hidup dalam iman. Dia malu jika dia tidak melangkah dalam iman. Dia malu jika dia tidak bertindak dalam iman. Itu sebabnya dia berkata, aku malu. Dan kemudian mereka melangkah dalam iman. Dan apa yang terjadi saudara? Akhirnya Allah menyatakan perlindungannya dan keselamatan dalam perjalanan mereka, dan mereka tiba tepat seperti yang direncanakan. Dalam perjalanan semuanya Tuhan jaga, lindungi, sertai. Puji Tuhan saudara. Dalam perjalanan hidup kita juga demikian. Kalau kita rindu melihat campur tangan Tuhan, maka seharusnya dalam perjalanan hidup kita melangkah dalam iman. Kita bertindak dalam iman. Segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan, semuanya seharusnya harus berdasarkan iman. Pertanyaannya hari ini, dalam tindakan-tindakan saudara dalam perjalanan hidup saudara, apakah saudara bertindak dalam iman? Apa yang saudara kerjakan, apakah saudara lakukan itu dalam iman? Dalam iman dalam konteks ini, maksudnya adalah mengandalkan Tuhan sekalipun ada musuh yang akan menghadang mereka di jalan. Mereka mengandalkan Tuhan sekalipun mereka belum tahu perjalanan itu bagaimana nantinya, tetapi mereka mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Sekalipun ada kesempatan minta perlindungan kepada Raja Babel, tetapi dia, Esra ini dan semua umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mereka lebih percaya kepada perlindungan Tuhan daripada perlindungan tentara Raja Babel. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita saudara. Ada begitu banyak kemungkinan, ada begitu banyak masalah, tantangan, persoalan yang mungkin saja akan menghadang di hadapan kita. Dalam semuanya itu yang harus kita lakukan jika kita rindu melihat Allah, mengabulkan Allah, bekerja Allah, bertindak, adalah kita harus bertindak dalam iman. Kita harus bekerja, berjuang dalam iman. Jalani hari demi hari dalam iman. Pertanyaannya hari ini, sebelum kita akan berdoa bersama, saya mau bertanya kepada saudara, saudara mengoreksi diri, adakah saudara hidup dalam iman? Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara itu menentukan bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan saudara. Jadi jalanilah hari-hari saudara dalam semua aktivitas pekerjaan saudara dalam iman dengan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Puji Tuhan saudara. Kemudian selanjutnya
dikatakan di ayat 23, jadi berpuasalah kami. Hal kedua yang ditegaskan adalah bagaimana sehingga Tuhan bekerja, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, sehingga perjalanan mereka berhasil, semua tepat seperti yang direncanakan. Kenapa? Karena mereka juga berpuasa. Kenapa saudara? Karena perjalanan mereka pada waktu itu perjalanan yang begitu berisiko, perjalanan yang begitu jauh, jarak tempuhnya begitu jauh, berbulan-bulan harus mereka menjalani itu, dan ada risiko yang harus mereka tanggung. Itu sebabnya mereka begitu serius dalam penyerahan kepada Tuhan, dalam mengandalkan Tuhan, dalam mencari Tuhan, bahkan mereka berpuasa. Saudara, kalau hari ini ada beban persoalan yang berat dalam kehidupan saudara, dan kalau Tuhan memberi petunjuk dalam hidup saudara bahwa sepertinya saudara perlu untuk berpuasa, berpuasalah di hadapan Tuhan. Berpuasalah untuk menyangkal diri. Apa sih tujuan puasa? Itu seringkali saya ditanyakan. Apa tujuan puasa? Bagaimana berpuasa? Tujuan puasa itu menurut saya hanya dua. Menyangkal diri, lalu kemudian memuliakan Tuhan. Itu saja, menyangkal diri lalu memuliakan Tuhan. Lalu kemudian kalau kita sudah belajar menyangkal diri dalam melalui puasa kita dan memuliakan Tuhan, maka doa-doa kita akan menjadi doa yang dikenan oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Bagaimana cara berpuasa? Kita bisa melihat dalam Alkitab cara-cara berpuasa. Mungkin saudara bisa berpuasa hari demi hari, atau 1 hari saja, atau 3 hari misalnya. Saudara bisa melakukan itu. Berpuasalah karena Tuhan bertindak dalam kehidupan anak-anaknya yang belajar menyangkal diri di hadapannya melalui berpuasa. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Tentu saja yang ketiga adalah berdoa. Bagaimana sehingga doa-doa dan permohonan mereka dijawab? Mereka berdoa. Itu sebabnya channel doa, sahabat doa ini dibuat saudara, supaya umat-umat Tuhan berdoa. Saya rindu saudara melalui channel ini akan membawa lebih banyak dan lebih banyak anak-anak Tuhan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Saya rindu channel ini akan menolong anak-anak Tuhan untuk berdoa, karena melalui channel ini saya akan menopang setiap anak-anak Tuhan untuk berdoa. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebelum kita akan berdoa bersama dan saya akan menopang saudara dalam doa, maka yang menjadi kunci supaya doa dan permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan, yang pertama, hiduplah dalam iman. Yang kedua, belajarlah menyangkal diri dan berpuasa. Dan yang ketiga, berdoalah dan berdoalah. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, bangkitkan iman saudara melalui firman Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara, mari kita naikkan kepada Tuhan. Saya akan mendukung saudara di dalam doa. Dan saya percaya saudara, setelah saudara mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan, iman saudara dibangkitkan saat ini. Percayalah saudara bahwa apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan saudara, apapun beban saudara, apapun yang saudara rindukan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, Dia sanggup mengerjakannya, dan Allah mau mengerjakannya ketika kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Itu sebabnya percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Percayalah bahwa Dia peduli kepada saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun kehidupan saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, ketika saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman keyakinan, dan ketika saudara datang kepada Tuhan dengan ketekunan, pantang menyerah, terus berdoa, terus memohon di hadapan Tuhan, maka Tuhan
pasti akan menjawab sesuai dengan waktu yang terbaik yang sudah Dia tetapkan bagi kita, saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mari kita datang kepada Dia dengan ucapan syukur. Mari kita datang kepada Dia dengan penyembahan. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Dia Allah yang kepadanya kita berseru. Terlebih dahulu muliakan Dia sebelum kita berseru kepadanya, saudara. Mari kita bersyukur dan muliakan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa datang di hadirat-Mu, bermohon di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami akan menaikkan doa-doa kami, terlebih dahulu kami panjatkan syukur kami bagi-Mu. Terlebih dahulu kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang lebih tahu ya Tuhan, daripada kami sendiri tahu segala kerinduan kami, segala kebutuhan kami, segala pergumulan kami. Namun pun demikian Engkau mendorong kami untuk berseru kepadamu. Itu sebabnya saat ini kami datang kepada Tuhan. Namun sebelumnya kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang layak, layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat waktu ini. Dan kami mau menyembah Engkau. Kami mau bersyukur buat kasih karunia-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup dan Dia peduli untuk menyembuhkan saudara. Mari saudara, jika saat ini saudara mengalami satu sakit penyakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan mereka. Saat ini mereka datang kepadamu dengan penuh iman. Saat ini mereka datang kepadamu dengan seruan mereka. Sembuhkan kiranya mereka ya Tuhan. Engkau sanggup. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, Engkau berkata bahwa Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Artinya hari ini pun Engkau menyembuhkan ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan kiranya anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, mereka sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka, apapun yang menjadi penyakit mereka. Sembuhkan mereka. Kalau ada mereka saat ini yang sedang terinfeksi virus, Bapa di sorga, sembuhkan mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini sedang mengalami sakit asam lambung, dalam nama Yesus sembuhkan mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang sedang mengalami sakit kanker ginjal atau apapun, diabetes, apapun yang menjadi penyakit mereka, kolesterol ya Tuhan, hamba berdoa, kerjakan kesembuhan, kerjakan pemulihan, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, percayalah bahwa Allah kita yang peduli, Allah kita yang sanggup. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini kuasanya sedang bekerja untuk menyembuhkan saudara.
Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara mujizat kesembuhan yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga bisa diberkati dan dikuatkan melalui kesaksian saudara. Saudara disembuhkan, kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, supaya Engkau tetap menjamin kesehatan mereka. Anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat, tetaplah jamin kesehatan mereka Bapa. Kerjakan terus kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Mungkin ada keluarga mereka yang sedang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau sanggup melakukan mujizat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa buat keadaan ekonomi saudara, buat usaha, bisnis, dan pekerjaan saudara. Mari datang kepada Tuhan, menyerahkan segala keberadaan ekonomi saudara, dan menyerahkan segala pekerjaan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, Tuhan kiranya memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Engkau yang tahu bagaimana keadaan ekonomi anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu di masa pandemi ini. Mungkin begitu banyak anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, tetapi Engkau Allah yang membela mereka di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini yang terlilit hutang. Tuhan, berikan jalan keluar bagi mereka. Pulihkan ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dalam keadaan ekonomi yang sulit, ajar anak-anak-Mu tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Ajar anak-anak-Mu tetap mengandalkan Engkau dan berharap kepadamu bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat segala usaha, pekerjaan, bisnis anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau yang campur tangan. Biarlah Engkau memberkati segala usaha anak-anak-Mu. Ajar mereka mengandalkan Engkau dan berharap kepadamu dalam segala usaha pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis mereka, biar sekalipun di masa pandemi ini mereka bisa tetap bertahan, bahkan semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis anak-anak-Mu. Jika ada mereka yang saat ini butuh modal, Tuhan sediakan modal ya Tuhan bagi mereka. Tuhan buka jalan. Dan berkati semua para pekerja mereka juga untuk mengabdi, melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu. Berkati para medis ya Tuhan di masa pandemi ini. Tuhan kiranya memberkati mereka, menjagai, melindungi, menyertai dan memberkati mereka ya Tuhan, tenaga medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga anak-anak-Mu sebagai pegawai negeri sipil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, pakai mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Berkati juga para petani dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, supaya apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dengan baik, berkembang, dan satu saat mereka akan menuai
apa yang mereka tanam dan apa yang mereka usahakan. Berkati para petani ya Tuhan, berkati para buruh juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sekali lagi kami berdoa buat para pengusaha, para pebisnis dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga rindu berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan, keluarga yang berharap dan berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya doa-doa kami, seruan kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Saudara, saat ini mungkin ada pergumulan saudara, ada kerinduan saudara, ada penyakit saudara yang saat ini saya tidak tahu dan saat ini belum disebutkan. Saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara dalam doa. Naikkan segala kerinduan saudara, naikkan segala beban dan persoalan kehidupan saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mereka berseru ya Tuhan buat segala kerinduan mereka. Mereka berseru ya Tuhan buat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, Tuhan campur tangan dalam segala permohonan mereka, dalam segala kerinduan mereka, dalam segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan apa yang kami rindukan, dan Engkau Allah yang tahu yang terbaik bagi kami. Berkati anak-anak-Mu dalam segala kerinduan mereka, berkati anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melakukan mujizat-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, firman Allah berkata, berdoalah bagi kesejahteraan kota tempat di mana kamu aku buang. Saat ini saudara, kita ada di Indonesia tercinta ini. Firman Tuhan berkata bahwa kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan-Mu. Saat ini saya rindu kita berdoa bagi bangsa ini. Kita berseru bagi bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya saudara, mari kita berseru bersama, bersyafaat bersama. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati bangsa kami ini. Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati keadaan ekonomi bangsa kami, berkati keadaan politik dan keamanan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, biar bangsa ini dipulihkan ya Tuhan. Biar bangsa ini semakin maju dan semakin berkembang di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati bangsa kami, keadaan ekonomi, keamanan, politik bangsa kami. Tuhan kiranya yang memulihkan. Kami berdoa buat pemerintah kami ya Tuhan, buat Bapak Jokowi, buat Wakil Presiden, buat para menteri, buat wakil-wakil rakyat, gubernur, camat, kepala desa, dan sampai jajaran terendah. Tuhan jamah lawat dan berkati mereka semuanya ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan saat ini. Biar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, dan mereka membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat situasi pandemi yang ada saat ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memulihkan, sehingga situasi pandemi ini segera bisa berakhir,
dan semuanya bisa berubah normal kembali di dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan di masa-masa pandemi ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu saat ini Bapa. Kami juga berdoa, kami bermohon buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan memberkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar gereja-Mu menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Berkati ya Tuhan semua organisasi gereja yang ada untuk menjadi alat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, berkati gereja-Mu. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan. Pakai mereka dan berkati kehidupan umat-umat-Mu untuk menjadi saksi terang dan garam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Di bangsa ini, baik di kota, baik di pelosok sekalipun. Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu. Berkati semua organisasi gereja yang ada di bangsa kami ini. Pakai ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang-Mu, untuk menjangkau bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya doa-doa kami. Kami percaya permohonan kami. Engkau Allah yang telah mendengar. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan. Engkau Allah yang berkuasa mewujudkan segala doa-doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa anak-anak-Mu. Inilah permohonan-permohonan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan, percaya saudara, mujizat Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan saudara. Percaya bahwa Dia mendengar dan Dia sanggup menjawab segala doa dan permohonan kita. Kalau saat ini saudara sudah mengalami mujizat Tuhan, silahkan saksikan mujizat Tuhan yang saudara alami. Tuliskan di kolom komentar video ini saudara, sehingga anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati, dikuatkan melalui kesaksian saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Sahabat Doa ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman yang baru. Dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara. Kasih karunia Tuhan tetap berlimpah di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.